Perkenalkan, nama saya Aliatul Munirah, mahasiswa PPG Angkatan 4 BK Universitas Negeri Semarang, akan melakukan kegiatan uji kinerja atau UKIN dengan nomor peserta 2081812682 pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, akan melaksanakan kegiatan konseling individual dengan pendekatan gestal teknik kursi kosong. Selamat menyaksikan. It's time to have break. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rudi, masuk Mas. Bu Alia sudah menunggu. Bentar ya, pakai masker dulu. Mas Rudi, silakan duduk Mas, dari tempat yang paling nyaman Mas. Silakan. Gimana katanya hari ini Mas Rudi? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Bu Alia minta maaf sebelumnya ya, karena memang jadwalnya Bu Alia itu padat sekali. Baru hari ini Bu Alia itu sempat nemuin Mas Rudi karena memang kemarin ada banyak sekali urusan-urusan yang Bu Alia nggak bisa masuk ke sekolah gitu ya. Hari ini gimana? Ada cerita apa hari ini Mas Rudi? Tidak ada apa-apa. Kelihatannya kurang enak badan apa gimana nih Mas Rudi? Iya, Bu, lagi batuk pilek. Oh, lagi batuk pilek. Ya musim hujan ya Mas, jadinya harus menjaga kesehatan, harus benar-benar fit, kalau tidak gampang sakit. Tapi sudah minum obat? Udah. Udah, syukur kalau gitu. Oh ya, jamnya siapa Mas Rudi? Ini tadi jamnya Pak Dika, produktif. Oh, Pak Dika, produktif. Sudah selesai? Udah. Sudah istirahat kok ya, tadi ada bel Pak ya. Sudah ke kantin atau langsung ke sini tadi? Tadi langsung ke sini kan. Oh, belum apa nih berarti? Belum, nggak apa-apa ya, karena memang waktunya istirahat. Nanti kalau memang Bu Alia melakukan atau ketemu Mas Rudi di jam pelajaran, nanti Bu Alia salah gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, Mas Rudi, hari ini kan tadi Mas Rudi bilangnya kurang sehat, nggak enak badan gitu ya. Mudah-mudahan Mas Rudi lekas sehat, lekas sembuh gitu nggih. Oh iya, Mas Rudi, sebenarnya Bu Alia itu dari kemarin itu sudah sempat penasaran gitu. Penasarannya begini. Biasanya Mas Rudi WA itu kan laporan, memberikan informasi temen, Bu, ada yang begini, Bu, ada ini. Tapi kok kemarin itu Mas Rudi WA-nya kok, Bu, saya pengen cerita-cerita gitu. Jadi Bu Alia penasaran. Di WA pun Mas Rudi nggak banyak bicara, nggak banyak menceritakan, cuma bilang bingung Bu gitu gitu. Kalau boleh tahu ada hal apa atau ada apa gitu dengan Mas Rudi? Sebenarnya sih ada. Tapi Cuman gimana? nggak usah malu Mas, nggak usah malu, Mas Rudi santai saja. Di sini nanti kan Bu Alia berusaha mencoba membantu mengurangi beban-beban Mas Rudi, membantu mengurangi apa yang mengganjal di hati, mengurangi kecemasannya Mas Rudi. Termasuk nanti kan kita lakukan proses konseling tapi dengan cerita-cerita santai saja gitu deh. Ungkapkan unek-uneknya, ungkapkan semua apa yang dipikirkan Mas Rudi. Biar lega, biar plong. Di sini nanti Mas Rudi nggak usah malu, Bu, malu nanti kalau ketahuan orang, nggak usah seperti itu. Bu Alia jamin, Bu Alia tidak akan mengasih tahu permasalahannya Mas Rudi keluar ke teman-teman guru, tidak akan. Bu Alia menjamin kerahasiaannya, gitu Mas. Seperti kemarin saja lah Mas. Mas Rudi kan sering kan ya ngasih kabar info laporan kepada Bu Alia gitu nggih. Tapi Bu Alia juga tidak
mereka juga tidak tahu kalau yang melaporkan Mas Rudi. Berarti kan Bu Alia menjamin, benar-benar menjamin kerahasiaannya. Apapun itu nanti yang diceritakan Mas Rudi, apapun nanti yang menjadi privasinya Mas Rudi, Bu Alia tidak akan mengasih tahu pada siapapun. Jadi Mas Rudi tenang saja, ungkapkan saja semuanya yang mau diungkapkan gitu ya. Tarik nafas dulu, biar gak grogi. Sudah? Oke, tapi kita sepakati waktunya dulu ya. Kurang lebih 1 jam lah, ini kan jam 10, nanti kurang lebih sampai jam 11 gitu, karena memang nanti siang Bu Alia ada acara, nggak apa-apa nih Mas Rudi. Iya. Oke, seperti yang Bu Alia bilang tadi, Bu Alia pengen tahu cerita sebenarnya gitu ya. Cerita sebenarnya Mas Rudi tadi kemarin malam itu apa gitu. Bu Alia tuh pengen tahu langsung ceritanya seperti apa. Silahkan Mas Rudi boleh menceritakan. Jadi gini Bu, ini kan saya udah kelas 3, terus bentar lagi lulus. Iya. Rencana saya itu kedepannya itu pengen melanjutkan kuliah. Oke, terus Masalahnya gimana ya? Saya kan dari orang mampu lah. Paham, boleh paham. Iya, kalau orang tua kayaknya kurang mendukung gitu. Kemarin juga saya ditawari sama kepala sekolah buat kuliah di Semarang. Itu kuliahnya itu kayak kelas karyawan gitu, bisa sambil kerja sambil kuliah gitu. Terus masalahnya saya tidak berani ngomong sama bapak gitu. Oke, kalau Bu Alia boleh menekankan ya, berarti masalah yang dihadapi Mas Rudi saat ini, Mas Rudi punya niat kuliah, punya keinginan kuliah, tapi Mas Rudi bingung gitu ya, mau ngomong sama bapak karena memang kondisi keluarganya Mas Rudi lagi biasa saja gitu ya. Terus yang kedua, Mas Rudi juga punya semangat kuliah karena ditawari Pak Kepala Sekolah, betul. Ditawari Pak Kepala Sekolah bisa kuliah bisa kerja. Gitu. Oh iya Mas Rudi, bisa nggak diceritakan maksudnya kapan gitu Pak Kepala Sekolah waktu berbincang sama Mas Rudi itu? Kemarin itu waktu istirahat. Oh, pas istirahat. Iya. Terus nggak sengaja ketemu Pak Kepala di kantin. Oh, di kopi ya? Iya. Terus saya ditawarin mau kuliah enggak, ini ada kuliah yang terjangkau gitu, bisa sambil kerja juga gitu. Terus kan dari awal kan saya udah ada niat untuk kuliah gitu. Nah, masalahnya yaitu faktor keluarga bingung mau mendukung atau enggak gitu. Oh, oke. Jadi gini, memang karena Mas Rudi ini bingung kira-kira mendukung atau enggak gitu ya. Iya. Sebelumnya Mas Rudi sudah pernah mengomongkan atau membicarakan sama Bapak belum tentang minat Mas Rudi kuliah ini, Mas? Kalau membicarakan ini belum Bu. Soalnya dulu pernah kakak saya itu juga pengen kuliah. Nah, pengen kuliah, ngomong sama bapak tidak setuju. Nah, katanya kan gini, kamu tuh laki-laki, langsung aja kerja bantu orang tua, ngapain kuliah kan gitu. Kuliah kan mahal. Nah, mungkin dari segi biaya juga orang tua kurang mendukung gitu. Oh, jadi alasannya Mas Rudi bingung gitu ya, kira-kira mendukung atau enggak karena memang ada pengalamannya kakak gitu ya. Pengalamannya kakak yang sudah pernah meminta kuliah tapi Bapak tidak menghendaki karena alasan ekonomi, begitu Ji? Ya. Oke. Oh ya Mas Rudi, ini sebelumnya Bu Alia pengen tahu, tapi kalau boleh Mas Rudi tadi bilang ada pengalaman yang Bapak sama kakak gitu
Nah, kira-kira ada hal apa itu Mas? Atau perkataannya Bapak apa gitu yang membuat Mas Budi itu takut, bingung, nggak berani? Padahal Mas Budi belum mencoba gitu ya. Nah, silakan Mas Budi bayangkan kembali atau ingat-ingat kembali permasalahan apa atau kata-kata Bapak apa yang membuat Mas Budi sampai saat ini takut, bingung gitu ya Mas? Kan dulu gini Bu, Iya. semuanya berawal dari ruang tamu. Nanti Bapak. Waktu itu kan lagi kumpul santai gitu, terus kak saya ya ngomong gitu sama bapak pengen kuliah gitu, terus bapak itu gini, kuliah kan larang le, Oke. bapak kan ya wong ini ae rasane. Terus kakak saya kan gimana ya, dia itu pengen banget gitu. Terus setelah ngobrol lama-lama akhirnya bapak kurang mendukung gitu. Terus kakak saya juga marah, langsung Kecewa gitu dia ya. kecewa, langsung pergi gitu. Terus kayak saya kan ya gimana ya juga ikutan marah gitu. Nah sejak itu jarang ngobrol sampai sekarang. Oh, berarti gini, karena memang pada awalnya kakak dan keluarga pada kumpul, terus kakak mencoba ngomong gitu ya. Iya. Tapi tanggapannya bapak menolak atau tidak mendukung sehingga kakak marah gitu. Nah pada saat itu Mas Budi juga di ruang tamu atau memang hanya mendengarkan di kamar atau di luar gitu Mas? Ya saya di ruang tamu tuh. Waktu itu kan sambil nonton TV sama keluarga gitu. Oh gitu, berarti Mas Budi ada di posisi itu gitu ya? Iya. Nah, karena kejadian, jadi kalau Bu Alia boleh menyimpulkan karena alasan pengalamannya kakak gitu ya, pengalamannya kakak sama bapak yang sudah pernah membicarakan soal kuliah dan ditolak atau tidak didukung, sehingga Mas Budi bingung, berani nggak berani gitu ya, berani nggak berani gitu sama mau ngomong sama bapak gitu ya. Oke, Mas Budi, kira-kira sampai saat ini hubungannya bapak sama kakak gimana? Sudah membaik atau memang karena kejadian itu ada hubungan yang nggak baik gitu Mas? Kalau sekarang ya lebih jarang ngobrol sih. Soalnya kakak saya sekarang udah kerja ke Surabaya. Di luar kota gitu Iya. ya? Jadi jarang ketemu juga. Tapi bapak mendukung kakaknya masih kerja gitu? Kalau kerja mendukung. Kalau kerja mendukung, gitu. Ibu Alia sekarang bisa menangkap gitu ya. Jadi selama ini yang membuatkan Mas Rudi bingung gitu ya, ternyata tadi mau ngomong sama bapak tidak berani karena memang pengalamannya kakak gitu ya. Yang hal apa yang paling diingat Mas Rudi gitu? Atau omong-omongan atau kejadian apa gitu Mas? Sampai benar-benar Mas Rudi kok tidak memberanikan diri sama bapak gitu, gimana? Ya kan waktu itu gimana ya, malam-malam udah ngobrol gitu, terus ya gitu kayak berantem lah gitu deh. Tapi Ya. sampai pukul-pukulan gitu Mas? Enggak lah. Oh enggak. Jadi saya kan dari situ saya down, mau kuliah juga pikir-pikir mau bilang bapak gitu. Oke. Kalau boleh tahu ya Mas, ini kalau boleh tahu kejadiannya itu sudah berapa lama? Kok Sekitar udah 3-4 tahunan. 3 sampai 4 tahun gitu Iya. ya. Tapi masih diingat-ingat sama Mas Rudi gitu ya. Iya. Oke, kalau hubungannya Mas Rudi sendiri gimana sama bapak? Sering ceritakah atau biasa-biasa saja atau memang akrab deket banget sama bapak gitu Mas? Kalau Alia boleh tahu ya. Ya biasa sih Bu, cuma kan jarang ngumpul juga. Kalau ngumpul malam pulang kerja ya, pulang kerja baru bisa ngumpul gitu. Kalau siang kerja Bu. Tuh. Iya. Ibu juga kerja atau di rumah? Kalau ibu di rumah. Ibu di rumah. Berarti memang dari dulu Mas Rudi kurang deket, memang jarang bercanda gitu sama bapak. Oke. Iya. Kalau sama ibu Mas? Kalau sama ibu ya lumayan deket. Gitu.
Mas Rudi sudah pernah belum bercanda atau berbincang-bincang sama ibu soal kuliah gitu Mas? Kalau sama ibu belum, soalnya ibu itu gimana ya, ikut sama keputusan ayah. Kalau ayah iya, kemungkinan besar itu juga iya gitu. Jadi gini, pendapat ibu atau tanggapan ibu pasti ikut atau manut sama ayah gitu gitu. Iya. Oke, setelah mendengarkan gitu ya, mendengarkan ceritanya Mas Rudi, sepertinya gini, ini Bu Alia menyimpulkan dulu ya. Memang karena ada kejadian dan pengalamannya kakak yang begitu membekas gitu ya. Jadi Mas Rudi mau ngomong sama ibu dan bapak pun belum berani gitu Mas, betul ya? Iya. Nah ini Mas Rudi, dalam konseling itu ada yang namanya teknik kursi kosong Mas. Betul ya? Kursi kosong itu apa sih Bu? Kursi kosong itu merupakan satu teknik yang ada dalam konseling. Itu nanti teknisnya bermain dialog gitu. Nanti jadi ada 2 kursi, yang satu buat Mas Rudi, yang satu lagi buat ayah Mas Rudi, bayangannya gitu ya. Nah, tujuan dari kursi kosong ini sebenarnya gini Mas, untuk tadi mengungkapkan perasaan-perasaan apapun itu terhadap orang lain gitu. Kalau dalam hal ini kan Mas Rudi pengen ngomong sama bapak gitu ya. Nah, jadi di sini nanti dengan teknik kursi kosong ini Mas Rudi bisa berlatih ngomong sama bapak meskipun hanya bayangannya bapak gitu. Nanti Mas Rudi itu gini, ungkapkan semua atau unek-unek apapun itu kepada bapak. Anggap aja nanti kursi di depannya Mas Rudi itu ada bayangannya bapak gitu ya. Mas Rudi bisa mengungkapkan apapun itu terkait tadi keinginan kuliah. Nanti terus Mas Rudi juga harus berperan menjadi bapak, seolah-olah menjadi bapak gitu. Kira-kira bayangannya kalau saya ngomong begini, bapak tanggapannya gimana ya? Nah, nanti Mas Rudi itu mempraktekkan begitu, paham ya? Nah, di sini kan sesuai dengan tadi ceritanya Mas Rudi, kebimbangannya Mas Rudi, permasalahannya Mas Rudi kan tidak berani bingung mau mengungkapkan. Nah, di sini Bu Alia punya alternatif kursi kosong tadi. Siapa tahu nanti dengan kursi kosong tersebut Mas Rudi setidaknya ada keberanian, ada kata-kata yang apa yang mau diungkapkan ke bapak gitu. Gitu ya, paham ya? Nah, Mas Rudi tadi sebelum masuk ke teknik tadi kursi kosong, Mas Rudi ada nggak, maksudnya pernah nggak atau ngomong hal kuliah ini sama kakaknya? Belum. Cerita gitu nggak? Soalnya kan kakak saya di Surabaya tadi kerja, jadi jarang pulang, juga jarang ngobrol juga. Berarti sama seperti kondisinya ayah dan ibu, Mas Rudi memang kurang akrab sama kakak juga gitu ya? Iya. Oke. Tidak apa-apa. Sekarang kan Bu Alia tadi sudah apa ya, dari kasusnya Mas Rudi, dari permasalahannya Mas Rudi kan Bu Alia dapat menangkap bahwa mungkin aja Bu Alia bisa membantu dengan alternatif kursi kosong tadi, gitu nih Mas. Tarik nafas dulu Mas, sebelum kita mau praktek. Oke, kalau sudah siap, Bu Alia akan siapkan kursinya. Nanti di situ Mas Rudi berlatih saja apa yang mau diungkapkan ke ayah, ngomongnya apa. Nah, sambil membayangkan kira-kira kalau saya ngomong begini, respon bapak atau tanggapan bapak gimana? Kan Mas Rudi yang paham karena memang sehari-hari sama bapak gitu dia. Yes. Nah, ini Mas, Bu Alia sudah menyiapkan 2 kursi, J. Nanti anggap saja yang ini ada bapaknya Mas Rudi, gitu J. Nah, nanti Mas Rudi duduk di sini. Mas Rudi silahkan ungkapkan apa yang mau diceritakan sama bapak, dan anggap saja bapak di depannya Mas Rudi. Kalau sudah semua undang-undangnya disampaikan, nah nanti Mas Rudi bertukar peran jadi bapak. Kira-kira tanggapannya bapak di sebelah sini itu bagaimana? Gitu aja. Sudah siap? Saya persilakan, ayo. Nyamanin dulu, tarik nafas biar gak kaku
Pak, misal kula jeng kuliah dipun Dewi ini sampun ditawari kalih Pak Kepala Sekolah kulene wonten kuliah sing terjangkau niku tempatnya teng Semarang. Mungkin nek kuliah saged disambi kerja. Terus nek sampun lulus kuliah mungkin langsung saged dicari kerja ngoten lah. Sudah gitu aja. Iya. Oke, tidak apa-apa. Nah, kan tadi ungkapannya Mas Rudi nggih. Sekarang Mas Rudi bayangkan kalau Mas Rudi ngomong seperti itu, respon atau tanggapannya Bapak itu gimana? Ada bayangan nggak? Ada kan? Ada. Ada gitu. Kalau ada, sekarang silahkan Mas Rudi berpindah tempat. Seolah-olah Mas Rudi jadi bapaknya Mas Rudi gitu ya. Nanti sambil mengungkapkan tanggapannya kepada Mas Rudi gitu ya. Silahkan, ya. Udah siap? Udah. Bisa dimulai sekarang, Mas. Lah piye le sekolahnya bayar dhewe apa dibayar sekolah? Soalnya bapak yo kondisinya ngene. Tuh. Itu respon Bapak ya, kira-kira seperti itu gitu ya. Iya. Oke, nah sekarang lagi Mas, kalau Bapak sudah menanggapi seperti itu gitu ya, atau ungkapan apa yang ingin disampaikan Mas Rudi? Udah kepikir belum? Kira-kira kalau Bapak jawabannya seperti itu, tanggapannya seperti itu gitu ya, kira-kira responnya Mas Rudi, ungkapannya Mas Rudi itu seperti apa? Udah kepikir belum? Ada. Nah, kalau sudah ada sekarang Mas Rudi berpindah posisi lagi. Mas Rudi ungkapin lagi sama Bapak gitu ya. Silahkan. Ya. Sudah siap? Langsung saja Mas. Nyata Pak. Mungkin kan kuliahnya sakit disambi kerja ngoten. Terusnya kan nggih biayane lebih ringan kan kalau kali kerja di mereka Pak. Jadi Mas Rudi mencoba menguatkan gitu ya. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu Mas, kira-kira Bapak merespon apa lagi Mas? Bayangannya Mas Rudi dulu, dibayangkan dulu. Kira-kira Bapak nanti responnya apa? Masih ada? Tahu kan? Silahkan sekarang Mas Rudi berbeda tempat lagi. Jadi seorang bapaknya Mas Rudi gitu ya. Ya, siapa dulu yang nyaman dulu? Ya, posisinya bisa dimulai. Bunyi kakakmu ya pengen kuliah. Nengok tak pengen lanang kuliah kok apa? Tak mending kerja kaya wong tua. Terus awakmu mau kan ngomong tewani kepala sekolah toh. Lah nek kepala sekolah mesti biayai ya karepmu. Lha terus hak-hakmu dhewe pilihannya. Gitu. Itu respon Bapak gitu ya Mas? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah seperti itu ya Mas, tanggapannya Bapak seperti itu, kira-kira Mas Rudi sendiri nih, Mas Rudi sendiri ada nggak yang ingin diungkapkan kembali ketika melihat jawabannya Bapak seperti itu Mas? Udah sih Bu. Udah? Udah. Yakin? Nggak berusaha untuk meyakinkan dan menjawab tanggapannya Bapak gitu? Ya, gimana ya? Coba dibayangkan lagi. Kira-kira jawabannya Mas Rudi atau keputusannya Mas Rudi gimana gitu? Diungkapkan saja sama Bapak Mas. Biar apa? Biar nak lega, biar tidak mengganggu gitu. Ada kan? Tapi kalau Bapak udah ngomong kayak gitu, ya mau gimana?
soalnya kalau mau kuliah juga kayaknya bapak kurang mendukung gitu. Ya, oke. Lebih setuju ke langsung kerja bantu orang tua gitu. Oke, makanya tadi kan Bu Alia ini kan sudah memberikan kesempatan Mas Rudi berlatih gitu ya. Ini kan nanti kalau jawabannya seperti itu, Mas Rudi mau meyakinkan seperti apa gitu, atau keputusannya Mas Rudi itu seperti apa gitu. Udah nggak ada yang ingin diungkapkan? Ada. Oh ada. Oke, silahkan kembali lagi ke posisinya Mas Rudi. Silahkan diungkapkan saja gitu ya Mas. Ya pun Pak, sambil nunggu ujian mungkin tak patos informasi. Udah? Oke, kalau sudah, benar nggak ada lagi yang didengarkan? Udah sih. Nah, kalau itu pasti responnya Bapak gimana Mas? Bayangan saja. Ya responnya sih gimana ya? Ya nunggu itu keputusan tadi. Oh, pasti diam juga gitu ya. Oke, terima kasih kalau sudah nggak ada lagi. Sekarang jadi bisa kembali ke tempat semula. Kita lanjutkan saja. Silakan duduk. Nah, Mas Rudi, gimana perasaannya setelah melakukan atau melatih dengan kursi kosong ini? Perasaannya Mas Rudi gimana? Ya sedikit lega punya anak-anak untuk disampaikan. Syukur alhamdulillah. Jadi teknik konselingnya atau teknik kursi kosongnya sudah berhasil gitu ya, melatih Mas Rudi. Setidaknya Mas Rudi ada pandangan, ada angan-angan, oh ini loh yang ingin saya sampaikan kepada Bapak gitu sih. Oh ya, kalau setelah ini Mas, setelah melakukan teknik melatih, kira-kira langkah Mas Rudi selanjutnya itu apa? Saya pengen tahu. Ya langkah selanjutnya ya nunggu waktu yang tepat lah, waktu kumpul-kumpul gitu baru mempraktekkan yang tadi gitu. Bagus sekali, saya senang sekali. Berarti Mas Rudi sudah punya niatan gitu ya, punya niat untuk mau mengungkapkan gitu ya, nunggu waktu yang tepat, momen yang tepat, mengungkapkan isi hatinya Mas Rudi kepada Bapak gitu J. Terima kasih. Oke, sekarang gini, nanti ketika Mas Rudi sudah merasa siap atau melihat momen Bapak nggak capek, Bapak nggak ada kerjaan, dan waktu kumpul yang pas, silahkan Mas Rudi silahkan ungkapkan apapun itu yang menjadi atau mengganjal hatinya Mas Rudi terkait dengan keinginan kuliah gitu deh. Kalaupun nanti responnya Bapak itu menolak atau responnya Bapak diem atau marah, Mas Rudi positif thinking aja bahwa yang penting Mas Rudi punya keberanian dan mengungkapkan apapun itu hasilnya diterima di belakang gitu aja. Bu Alia sudah senang sekali, Mas Rudi sudah punya niat. Nah ini kira-kira dalam waktu dekat ini atau memang harus nunggu waktu lama Mas? Ya tergantung sih Bu, tergantung waktu yang pas kapan gitu kan. Biasanya kan kalau ayah pulang kerja itu kan kumpul sama keluarga gitu, nanti ya cari waktu lah Cepatnya gitu deh. Iya. Oke, terima kasih. Bu Alia sekarang seneng gini. Yang awalnya Mas Rudi tadi bingung, gundah, tapi sekarang sudah cukup lega gitu nggih. Kalau Bu Alia boleh menyimpulkan gitu ya Mas, menyimpulkan dari ceritanya Mas Rudi yang dari tadi, pengalaman kakak dari awal, bahwa memang Mas Rudi sebenarnya punya keinginan kuliah gitu deh, punya niat kuliah, terus didukung dengan tawarannya Bapak Kepala Sekolah gitu deh, akan dicarikan kerja ketika nanti mau kuliah gitu deh. Tapi Mas Rudi tidak punya keberanian sama Bapak, sama Ibu, bingung mau ngomongnya gimana karena ada pengalaman masa lalu Mas di keluarganya Mas Rudi antara kakaknya Mas Rudi, Bapak gitu ya, sehingga Mas Rudi merasa bingung. Tapi setelah tadi berlatih menggunakan teknik kursi kosong tadi, melatih berbicara dengan Bapak, ternyata Mas Rudi bisa mengungkapkan, ngomong sama Bapak gitu kan. Mas Rudi tadi juga sudah membayangkan, oh Bapak bakal merespon seperti ini.
oh Bapak menanggapi seperti ini gitu nggih. Jadi intinya apapun itu Mas, apapun itu yang mengganggu pikirannya Mas Rudi, hatinya Mas Rudi, sesuatu hal yang mengganjal itu lebih baik diungkapkan gitu ya. Masalah hasil keputusan itu nanti belakang gitu ya. Kalau tidak diungkapkan nanti malah tadi cemas, satu ya, nafsu makan kurang, konsentrasi belajar, jadi nggak pengen, intinya terganggu gitu kan. Nah, gimana Mas Rudi setelah dari rangkaian ini, dari rangkaian konseling kita hari ini gimana perasaannya Mas Rudi? Udah lega. Udah lega? Iya. Udah punya pandangan gitu ya? Iya. Betul. Oke, selain itu tadi Mas, selain kebingungannya Mas Rudi, apakah ada hal-hal lain Mas yang mau diceritakan ke Bu Alia? Belum. Belum ada, sementara cuma itu gitu ya? Iya. Oke, karena memang tadi sudah sepakat 1 jam gitu nggih. Ternyata pas, ya kurang sedikit lah, nggak apa-apa. Oh ya, satu lagi. Misalkan nanti Mas Rudi memang butuh bantuannya Bu Alia untuk ngomong ke Bapak atau ke orang tuanya Mas Rudi, Bu Alia siap. Nanti Bu Alia akan visit ke tempatnya Mas Rudi, kita bicara bareng-bareng sama Bapak. Tapi alangkah baiknya langkah itu nanti kita lakukan setelah Mas Rudi mengetahui keputusannya Bapak seperti apa gitu deh. Nanti setelah Mas Rudi sudah mempraktekkan langkah tersebut kepada Bapak, nanti Mas Rudi WA saja sama Bu Alia, atau nanti Bu Alia yang WA Mas Rudi tanya gimana Mas hasilnya, keputusannya gitu deh. Jadi tidak terus selesai gitu ya. Paham ya? Ada yang ditanyakan lagi Mas Rudi? Ampun, oke. Sekali lagi Bu Alia terima kasih kepada Mas Rudi sudah mau bercerita, sudah mau mengungkapkan unek-uneknya. Bu Alia itu bersyukur karena gini, Mas Rudi berani datang WA mau ketemu sama Bu Alia begitu J. Nah, untuk selanjutnya misalkan Mas Rudi ada masalah lain, ungkapan lain, atau hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada Bu Alia, Mas Rudi tinggal datang ke ruang BK atau WA Bu Alia gitu aja deh. Oh ya, di sini jamnya siapa? Jamnya Bu Devi. Bahasa Indonesia. Mungkin sudah masuk ya karena sudah bel tadi. Nanti Mas Rudi gini aja, bilang sama Bu Devi, Bu dari ruang BK. Kalau ditanya, dari ruang BK ada apa Ruth? Gitu kan. Tidak ada apa-apa Bu, di kami Bu Alia, bilang aja begitu. Biar tidak pada kepo gitu ya. Iya. Oh iya, tadi kan belum makan, boleh Bu Alia masih kesempatan beli minum dulu, nanti baru masuk kelas nggak apa-apa, nanti biar Bu Alia ngomong sama Bu Devi. Pesennya Bu Alia 1, Mas Rudi harus tetap semangat. Mas Rudi itu anaknya disiplin, rajin, bener. Kalau memang nanti hasilnya gimana, Mas Rudi harus tetap semangat, harus tetap yakin bahwa itu jalan terbaik gitu ya. Jaga kesehatannya Mas Rudi, jangan loyo, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan sampai rumah. Salam buat Bapak Ibu gitu ya, karena bagaimanapun kan Bu Alia pernah main gitu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat sama Bu Alia.